Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen, saudara-saudara kita yang berada di Nusantara Bersatu. Ugrasena Aji Baskoro hadir tepat pada pukul 06.06 waktu Indonesia bagian Barat, menyapa kepada seluruh Indonesia, kawan-kawan yang biasa membuka channel kami SS Firmanto Manto dengan YouTube kami, dengan konten berbagai macam konten. Kami tidak menggunakan konten sejenis, tapi kita biasa membacakan sejarah nasional, para pahlawan, para tokoh nasional, para pejuara-pejuara, dan para aktor-aktor yang masih menjadi perbincangan masyarakat. Kami dari kaki Gunung Rokojumbangan hadir dalam rangka menyikapi peristiwa nasional guna memperluas wawasan para cendekiawan kita, para mahasiswa dan para pelajar dan para siswa-siswa di sekolahan yang sudah berada di sekolahan. Sekarang sudah mulai belajar mulai hari Senin 22 Juli 2023. Anda selain bisa melihat di subscribe YouTube kami dengan channel Suhirmanto Manto, agar Anda mensubscribe agar kita dapat memproduksi video-video yang bermutu di kemudian hari. Saudara-saudara setanah air, sebangsa dan senasib sepenanggungan, biasa edisi kami ini yaitu akan memberikan informasi campuran. Artinya kita tidak akan memberikan informasi tunggal, namun kita akan campur dengan berbagai macam kegiatan kemasyarakatan. Yang pertama yaitu kegiatan yang masih masih menjadi perbincangan, yaitu sekitar masalah kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon ini memasuki babak baru yang kaitannya dengan setelah saudara Dede bersama Kang Deddy Mulyadi ini berangkat menuju ke Jakarta, yaitu untuk mengadukan yaitu ke Barreskrim, mengadukan ke Barreskrim. Saudara-saudara setanah air dan sebangsa, bahwa Ugrasena Aji Baskoro ini adalah membantu information masyarakat supaya masyarakatnya ini betul-betul mempunyai wawasan yang sangat luas. Mengapa harus mempunyai wawasan yang sangat luas? Karena apabila wawasan masyarakat itu terlalu dangkal, maka ketinggalan informasi. Supaya tidak ketinggalan informasi, kita akan menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Mudah-mudahan informasi ini akan terus berantai, terus menyampaikan dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, dari orang ke orang, bahwa muncul saksi baru yang bernama Dede. Ini menyampaikan bahwa kesaksian yang disampaikan dulu pada tahun 2016 ketika BAP, berita acara pemeriksaan ini dibuat oleh kantor polisi Polres
Kota Cirebon bahwa Dede ini menggunakan kesaksian palsu. Sebetulnya keterangan-keterangan Dede yang disampaikan dengan kanal YouTube Deddy Mulyadi, bahwa sebetulnya Dede ini tidak mempunyai kesaksian yang baku atau tahu persis, ya. Namun Dede ini hanya karena diajak oleh teman untuk menuju ke kantor Polresta Cirebon Kota dulu, kemudian ditanyai begini, yang disampaikan pada saat BAP tersebut. Namun seingat kami bahwa setelah ada persidangan pra-peradilan kasus Vina Cirebon, tersangka yaitu Peggy Setiawan Kuli Bangunan Bandung, dan kemudian dimenangkan oleh Peggy Setiawan melawan yaitu Polda Jabar. Yang menang adalah Peggy Setiawan. Alangkah rame-ramenya saksi-saksi baru menyatakan bahwa kesaksian dulu dinyatakan kesaksian palsu, dan mereka kemudian mendekat kepada Kang Deddy Mulyadi untuk menyampaikan yang sebenarnya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi memfasilitasi diajak ke Jakarta untuk melaporkan ke Bareskrim dengan didampingi oleh pengacara kondang, ya, yang sebelum ke Bareskrim juga bertamu di kantornya Oto Hasibuan, ya. Oto Hasibuan itu adalah ketua dari Persatuan Advokat Indonesia, ya, untuk minta bantuan hukum karena Dede adalah orang yang tidak tahu hukum, maka minta didampingi supaya di dalam menyampaikan informasi ke Bareskrim ini tidak ngawur dan tidak ngawak, ya. Saudara-saudara sekalian, itulah sekelumit berita kami tentang kelanjutannya bagaimana. Ini sudah ditampung oleh Direktur Bareskrim Polri Pusat, ya, sudah diterima, kemudian diadakan yaitu sebuah konferensi terbatas, ya, artinya konferensi terbatas, dan itu sudah akan ditindaklanjuti gelar perkara awal. Kemudian nanti setelah faktanya benar, dan faktanya itu tidak dibuat-buat dan fakta itu bermutu tinggi, maka Direktur Bareskrim Umum Pusat Polri itu akan menindaklanjuti ke depan, ya, sehingga ini maknanya disebut yaitu babak baru kasus Vina Cirebon. Karena apa? Karena persidangan pada tahun 2016 lalu ini dikandung maksud masih belum sempurna, dan dengan tersangka yang tergesa-gesa, sehingga sekarang 5 orang tersangka ini akan mengajukan PK, ya, peninjauan kembali untuk dapat keluar dari penjara seumur hidup, ya. Demikianlah berita yang pertama. Berita yang kedua yaitu berita menjelang pelantikan presiden baru pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024, bahwa di Patung Kuda Jakarta Pusat, ya, itu terjadi yaitu sebuah demo yang diprakarsai oleh BEM seluruh Indonesia menuntut 12 butir, ya, yang sampai sekarang ini Ugrasena Aji Baskoro belum membaca tuntutan 12 tuntutan itu apa-apa. Yang jelas selama 10 tahun pengurus BEM seluruh Indonesia mengajukan 12 tuntutan kepada Presiden Joko Widodo yang katanya di dalam
peristiwa 10 tahun menjabat sebagai pejabat presiden itu perlu disampaikan secara baik dan dinilai oleh para BEM seluruh Indonesia bahwa selama pemerintahan Joko Widodo 10 tahun itu banyak yang dituntut karena mereka katanya di dalam pemerintahannya itu masih perlu disempurnakan kembali. Demo itu tidak mematuhi aturan. Sampai malam, Senin, itu belum bubar. Akhirnya water cannon yang dikendalikan oleh Polri, Jakarta Pusat, akhirnya menghalau kepada para mahasiswa untuk segera meninggalkan kota Jakarta untuk menuju pulang ke masing-masing kota. Nah, itulah bahwa terjadi sebuah huru-hara yang sangat menakutkan, ya. Ternyata BEM itu bubar tangkar, ya. Akhirnya berita ini terjadi sampai sekarang. Pada hari Selasa kemarin tidak ada demo, entah hari Rabu juga belum ada berita demo. Yang saya tangkap bahwa orang-orang semacam ini itu maunya apa, ya? Soalnya bahwa yang namanya BEM ini ada pengendalinya. Nah, soalnya pemerintahan yang sehat itu harus didukung kepada rakyat. Artinya peralihan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin ini segera dipersiapkan secara matang agar nanti pada tanggal 20 Oktober 2024 ada pelantikan. Transisi pemerintahan itu akan berjalan dengan normal atau baik, ya. Jangan sampai peralihan kekuasaan ini terjadi gesekan atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh rakyat Indonesia secara sah, ya. Kemudian kita menghimbau kepada berbagai macam pihak agar situasi dan kondisi yang baik ini jangan diobok-obok, jangan membuat kegaduhan, karena rakyat yang memilih presiden terpilih Prabowo Subianto ingin melihat jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan, ya. Bagi yang belum dapat tiket menjadi presiden, wakil presiden, tolong agar bersabar dalam 5 tahun yang akan datang, berlaga secara sehat, jangan banyak bermanuver, karena semua kalau berjalan dengan normal, pemerintahannya nanti akan berjalan dengan baik. Ugrasena Aji Baskoro dari kaki Gunung Roko Jembangan menyampaikan, dan kita berita ini pagi ini tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini as'aluka wal mu'awat daimah widini wa dunya wal hirati wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin.